Selamat datang di kisah kita. Kita akan menguak kisah tentang seorang wanita yang terpaksa menikah dengan pria kaya raya dari Afrika. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kisah kita. Selamat menonton. Sinta menapaki jalan setapak berdebu menuju rumah kayu orang tuanya. Hatiku bergetar menahan beban utang yang menjerat keluarga sejak ayah sakit. Pemandangan laut di kejauhan terasa sunyi selaras dengan kegelisahan di dadaku. Aku menunduk mengingat janji untuk menikah demi melunasi semua hutang. Gerimis ringan di senja hari seolah membasahi kecemasanku. Di pekarangan rumah, Ibu Rini memetik daun sirih dengan tangan gemetar. Wajahnya menunjukkan harapan sekaligus ketakutan atas keputusan besar yang menantiku. Ayahku berdiri di pintu, matanya berkaca-kaca menahan malu dan syukur. Aku menghela napas panjang, merasakan tekanan di dada sebagai pengingat tanggung jawab. Langkahku menuju kamar penuh kenangan masa kecil terasa berat bagai menapak pasir basah. Di kamar sederhana, aku menemukan surat perjanjian yang belum kutandatangani. Tinta hitam di kertas resmi itu memikat pandanganku dengan janji kekayaan dan kebebasan. Namun di balik janji itu tersirat kewajiban yang kutakuti. Detak jantungku meningkat kala kulihat nama pria asing di dokumen. Keringat dingin muncul saat aku mengingat uang yang telah menyelamatkan nyawa ayah. Malam itu, lampu minyak di ruang tamu berkedip lirih. Ayah dan ibu menatapku penuh harap sambil memegang tangan satu sama lain. Keheningan dicabik kecamuk batinku antara cinta keluarga dan impian sendiri. Aku teringat mimpi sederhana, hidup damai tanpa hutang. Sekarang mimpiku tergadai di tinta perjanjian yang harus kutandatangani. Esok pagi, desa mulai riuh oleh aktivitas nelayan yang merapat. Aku berjalan di dermaga sambil menahan rasa sesak. Angin laut mengiringi langkahku, membawa aroma garam dan kesunyian. Wajah warga menatap heran saat melihatku berjalan seorang diri. Keresahan mencuat tatkala aku ingat pertemuan pertamaku dengan Omar. Beberapa hari lalu, aku duduk di teras rumah menunggu kabar dari kota. Kurasa itulah pertama kali namanya tiba di telingaku, Omar Al-Faruq. Kata keluarga, pria Afrika kaya itu bersedia menikah untuk membantu melunasi utang. Rasa penasaran dan ketakutan bergumul dalam hatiku. Kini kenyataan itu hendak segera terjadi besok pagi. Fajar baru menyingsing ketika aku mengenakan kebaya sederhana. Tubuhku gemetar menahan perasaan bangga dan takut. Ibu membetulkan kerudungku dengan tangan bergetar. Ayah menyematkan bros emas di dada kiriku dengan mata berkaca-kaca. Dewi datang diam-diam, menepuk bahuku memberi semangat yang rapuh. Di pelataran masjid, sesosok pria tinggi tegap menunggu di serambi. Omar tampil dengan jas hitam rapi, aura percaya dirinya terpancar kuat. Mataku terkunci pada senyumannya yang ramah namun sulit ditebak. Di balik jas mewahnya, aku merasakan jarak budaya yang mencengkeram. Suara azan subuh berkumandang, menandai awal takdir kami. Prosesi ijab kabul berlangsung sederhana di hadapan penghulu desa. Kata demi kata terucap, mengikat hidupku pada pria asing. Hatiku menjerit meski bibirku terpaksa tersenyum. Sekali lafaz itu, beban utang seolah terangkat seiring hati yang terbebani. Tetes embun pagi menetes di daun pandan di dekatku. Setelah akad, Omar menatapku dengan hangat. Tanganku terulur, menggenggam erat tangan berbalut sarung mewahnya. Desahan angin mengiringi langkah kami keluar masjid. Wajah warga desa menatap takjub dan penuh tanya. Aku mencoba menenangkan napas yang tak terkendali. Di mobil mewahnya, aku duduk terdiam menatap kaca jendela. Hati ini diliputi kekagetan dan keraguan. Suasana kota besar menunggu di depan sana, jauh dari desa kelahiran. Pikiranku berkelana antara harapan keluarga dan kerinduan rumah. Kupejam sejenak sambil menghela napas panjang. Pintu villa tepi pantai terbuka untuk menyambut kami. Lantunan ombak menabrak karang mengisi ruang hening. Cahaya lampu kristal memantulkan bayangan kita di lantai marmer. Aku terpaku memandang dekorasi mewah yang baru kurasakan. Jantungku berdetak cepat menahan kegugupan. Omar menuntunku masuk ke ruang tidur utama. Tirai tipis berkibar lembut tertiup angin malam. Selimut sutra putih terbentang di atas ranjang besar. Waktu seakan melambat saat aku menginjak karpet lembut. Pikiranku campur aduk antara syukur dan rasa takut. Malam mulai pekat, lampu temaram menciptakan bayangan lembut. Omar menyalakan lilin di meja samping tempat tidur. Aroma wangi kayu gaharu menyebar menenangkan suasana. Aku menunduk, menatap tangan kami yang saling berjabat.
Napasnya hangat di telingaku saat ia berbisik tanpa suara. Saat aku duduk di tepi ranjang, hatiku menjerit ingin lari. Tubuhku sesak menahan apa yang akan terjadi. Kesunyian malam terasa menekan tiap detik yang berlalu. Jemariku meremas kain kebaya yang mulai basah oleh peluh. Aku merasakan ketegangan tak kasat mata menyelimuti ruangan. Omar berdiri di dekat jendela, menatap laut gelap. Siluetnya tampak tegar, seolah mengukir janji tanpa kata. Hatiku ingin tahu rahasia di balik ketenangannya. Suara ombak bagai menunggu sesuatu terungkap. Aku menahan tanya yang tak berani terucap. Detik-detik terasa membeku saat ia berbalik menghampiriku. Tangannya menyentuh bahuku lembut, mengundang kehangatan. Jantungku berdebar tak menentu karena keakraban asing ini. Mata kami bertemu dalam keheningan nan mencekam. Ada rasa aman dan takut bersanding dalam dadaku. Ia menutup tirai dan mematikan lampu luar, menyisakan cahaya lilin redup. Bayangan kami menari di dinding, menciptakan suasana magis. Tanpa kata, ia mengulurkan foto yang terlipat di sakunya. Tanganku gemetar saat menerimanya. Foto seorang wanita asing menatapku dengan mata sedih. Tubuhku terdiam, air mata menggenang di sudut mata. Foto itu menunjukkan senyum hangat dan tatapan penuh pengharapan. Rasa cemburu dan pilu merasuk di setiap inci hatiku. Kuhentakkan napas, menolak kenyataan pahit yang terbuka. Detik itu juga, aku menjerit dalam hati yang tak terdengar. Air mataku mengalir deras tanpa suara saat aku terkapar di atas ranjang. Malam pertama membawa luka yang tak pernah kuduga. Ombak di luar masih setia menabrak karang, menambah kesunyian. Hati kecilku bertanya-tanya tentang arti pernikahan ini. Saat itu ku tahu perjalanan moral dan emosionalku baru saja dimulai. Pagi pertama di kota, Sinta membuka jendela apartemen, menyaksikan gedung-gedung tinggi menembus kabut pagi. Hatinya berdebar karena harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang serba mewah. Tangannya memegang cangkir kopi sambil menahan rindu pada rumah kayu di desa. Suara bising lalu lintas menggema, seakan menegaskan bahwa dunia ini jauh berbeda. Napasnya tercekat saat telepon berdering membawa berita utang keluarga yang belum tuntas. Di ruang tamu, Omar berdiri di depan televisi memandangi laporan keuangan perusahaan. Sinta mengamati wajah tegangnya, tahu bahwa bisnis suami tak kalah rumit dari hutang keluarganya. Jantungnya menegang saat ia berusaha mencari tempat duduk terjauh. Bayangan cinta dan tanggung jawab bergumul di dadanya. Ia menahan keinginan untuk bertanya tentang rahasia di balik tatapan Omar. Saat Omar pergi bekerja, Sinta menyusuri koridor apartemen sendirian. Jejak karpet merah dan lukisan mahal menegaskan kesenjangan antara kedua dunia. Suara kesepian menembus rongga dadanya, menambah keraguan tentang pernikahan ini. Ia teringat senyum Ibu Rini yang memohon agar ia kuat. Namun, hatinya bergelora memikirkan janji yang mungkin hanya transaksi. Siang itu, Sinta mencoba memasak nasi di dapur luas yang tak familiar. Wajan stainless penuh bekas minyak menuntut keahlian yang belum ia miliki. Saat berusaha mengaduk, wajan terjatuh dan pecah, menimbulkan suara keras. Suara itu seakan membangunkan kesadaran bahwa ia belum benar-benar di rumah. Air matanya menetes melihat serpihan pecahan di lantai marmer. Malam harinya, Omar meninggalkan surat singkat sebelum berangkat ke luar negeri. Surat itu berisi permintaan maaf karena harus bekerja lembur tak menentu. Sinta membaca kata demi kata, merasakan jarak yang semakin membentang. Rindu pada keluarga di desa merayapi hatinya seperti bayangan gelap. Ia menutup surat dengan tangan gemetar, menahan penyesalan yang tak terucap. Beberapa hari kemudian, panggilan video dari Ibu Rini muncul di layar ponsel. Wajah ibu menampakkan garis lelah yang makin dalam sejak pernikahan ini. Sinta menahan tangis sambil menyaksikan ayahnya tersenyum dipaksakan. Ibu memohon kabar tentang kehidupan barunya, suara bergetar. Sinta terdiam, terguncang antara jujur dan tak ingin menyakiti perasaan. Hari berikutnya, Sinta menghadiri makan malam bisnis bersama Omar di restoran mewah. Ia duduk di kursi kulit sambil menahan rasa canggung dan lapar emosi. Suasana meja dipenuhi tawa kolega Omar yang asing baginya. Sekilas, ia merasa seperti boneka pajangan di tengah acara eksklusif. Gemuruh kegelisahan memacu darahnya untuk segera pulang ke rumah. Sepulang makan, Sinta menemukan sepucuk amplop tanpa nama di meja rias. Di dalamnya tergeletak beberapa foto lama Omar bersama wanita asing.
Matanya membelalak saat melihat keakraban yang terekam di setiap gambar. Hatinya tercekik, menolak kenyataan bahwa ia bukan satu-satunya di hati suami. Ia meremas foto-foto itu, air mata menetes deras di pipi. Malam itu, suara ketukan pintu membuyarkan isakan tangis Sinta. Dewi muncul dengan wajah cemas membawa tas berisi makanan sederhana. Sinta menolak dibantu, tapi Dewi tetap masuk tanpa kata. Diam-diam Dewi mengusap air mata Sinta dan duduk di sampingnya. Hening sejenak menggantikan kepedihan yang tak terucap. Keesokan harinya, Sinta menyusuri taman kota untuk melepaskan beban. Daun-daun kering berjatuhan membentuk jejak langkahnya. Ia menunduk, memikirkan janji suci yang tercederai rahasia. Angin sore membawa bisikan rindu pada pelukan keluarga. Hatinya bertanya-tanya apakah pernikahan ini bisa diperbaiki. Hari itu ia menemukan kedai kopi kecil milik sahabat lamanya, Lina. Pelukan Lina mengingatkannya akan kehangatan persahabatan di kampung. Sinta menceritakan sedikit demi sedikit tanpa menyebut nama suami. Lina memandanginya penuh simpati, lalu mengulurkan tisu lembut. Sinta merasa sedikit lega meski luka hati masih menganga. Setelah kopi, Sinta berjalan ke pasar tradisional menemui pedagang sayur. Aroma rempah dan teri basah menyambutnya hangat seperti memori masa kecil. Pedagang mengenali wajahnya dan menyapa ramah tanpa menanyakan kabar suami. Hati Sinta terenyuh oleh kebaikan sederhana yang kerap ia rindukan. Ia membeli beberapa sayur sambil menahan air mata karena rindu desa. Di apartemen, Sinta menata bunga di vas kaca mempercantik ruang tamu. Petals mekar perlahan mengingatkannya pada harapan yang pernah tumbuh. Tapi aroma asing kota masih menenggelamkan kehangatan batinnya. Ia menghela napas panjang, mencoba meneguhkan hati. Tetes embun di kelopak bunga seolah mencerminkan hatinya yang rapuh. Malam tiba dengan lampu kota berkelip di balik kaca jendela. Sinta duduk di sofa, menatap pantulan bayangannya di cermin ruangan. Wajahnya menampakkan garis kesedihan dan kelelahan. Ia menutup mata, membayangkan hidup bahagia di desa bersama keluarga. Kenangan masa lalu menari di benak, menguji tekadnya bertahan. Tengah malam, ponsel berdering membangunkan Sinta dari terbaring. Panggilan tak dikenal menampilkan nomor asing dari luar negeri. Sinta mengangkat dengan ragu, suara berat pria asing terdengar di ujung. Ia mendengar kata maaf yang berulang, membangkitkan rasa penasaran. Jantungnya terpacu tak menentu mendengar nada lirih di seberang. Suara di telepon mengaku rekan bisnis Omar yang membawa kabar genting. Bisnis besar terancam skandal publik jika foto-foto itu tersebar. Sinta terhenyak mendengar posisinya kini bisa menghancurkan reputasi suami. Rasa bersalah menyergap karena rahasia dirinya terbuka. Ia menunduk, merenungkan apakah ia bagian dari niat tersembunyi. Keesokan pagi, Sinta menunda pergi ke kantor suami. Ia mencari kekuatan di tumpukan jurnal nenek di rak buku. Kata-kata kebijaksanaan terdahulu mengajaknya memilih jalan benar. Ia teringat pesan nenek tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. Hatinya mulai mantap untuk menghadapi kebenaran. Siang itu ia menemui Omar di ruang kerjanya yang luas. Omar menatapnya heran saat ia menyerahkan foto-foto wanita lain. Sinta menatap mata suami, menunggu jawaban dan kejujuran. Suasana hening memekakkan telinga, menandai momen penentuan. Rasa takut dan harap berpadu di dadanya. Omar menghela napas panjang, lalu mulai membuka kisah masa lalunya. Ia mengaku terjerat janji keluarga yang memaksanya menikah lagi. Sinta mendengar setiap kata dengan hati yang berkecamuk. Air matanya menetes saat ia menyadari kompleksitas jiwa suami. Momen itu mengguncang pondasi cinta dan kepercayaannya. Senja kembali menyapa dengan warna oranye di balik jendela kantor. Sinta dan Omar berdiri berjarak, memikirkan langkah selanjutnya. Hati mereka sama-sama terluka, namun ada secercah harapan untuk memperbaiki. Malam menanti dengan keputusan sulit yang harus mereka ambil. Di antara gedung-gedung tinggi, gelombang keraguan memuncak sebelum badai pilihan. Pagi itu, lift kaca membawa Sinta naik ke lantai 30 dengan dada penuh ketegangan. Setiap lantai yang terlewati menambah beban rasa was-was di hatinya. Pintu lift terbuka, menampakkan lorong panjang dengan karpet merah mewah. Lampu plafon memancarkan cahaya putih menusuk keheningan. Napasnya tercekat saat ia melangkah menuju ruang pertemuan.
Ruang pertemuan dipenuhi jajaran direksi dan manajer senior yang terkejut melihat kedatangan Sinta. Omar berdiri di ujung meja bundar, matanya merah karena kurang tidur. Pandangan semua orang tertuju padanya, menunggu penjelasan atas foto-foto itu. Degup jantungnya bergema, seolah memanggil keberanian untuk bicara. Ia meraih kursi, duduk dengan tubuh gemetar tapi mata penuh tekad. Sinta menatap Omar tanpa berkedip, menahan air mata yang siap tumpah. Ruang hening mendadak menekan, suara detak jam dinding semakin nyata. Ia mengangkat foto-foto wanita asing, suaranya bergetar saat mulai berbicara. Kata kejujuran terucap pelan namun menggema di antara mereka. Semua mata menunggu sambil menahan nafas. Omar menarik napas dalam, lalu bertekad menjelaskan segalanya. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan folder dokumen kontrak pernikahan kedua. Suara kertas tertumpuk menambah tegang suasana. Ia menyampaikan bahwa ia terpaksa menikah lagi demi menyelamatkan perusahaan keluarga di negara asal. Setiap kata itu mengguncang kepercayaan Sinta. Wajah direksi berubah pucat mendengar alasan dibalik pernikahan kedua Omar. Beberapa tangan meremas ujung meja, menahan kemarahan dan kekecewaan. Hatinya tercabik karena suaminya ternyata terbelit janji bisnis lebih besar dari sekadar utang keluarga. Sinta menahan dengung emosi, berusaha tetap tenang. Ia tahu keputusan selanjutnya krusial untuk masa depan mereka. Suasana berubah semakin tegang ketika seorang direktur senior menuduh Omar mengkhianati kepercayaan perusahaan. Suara protes terdengar, kursi berderit saat beberapa orang bangkit. Sinta menunduk, merasa terjebak di antara rasa malu dan kesetiaan. Tangannya menggenggam foto-foto wanita itu seperti pegangan terakhir. Udara di ruang itu terasa kental dengan konflik moral. Omar memohon kesempatan bicara, suaranya parau namun tegas. Ia mengaku bersalah karena menyembunyikan pernikahan kedua demi menjaga reputasi keluarga. Suaranya tersendat saat ia menyebut nama Sinta dengan nada penyesalan. Air mata Sinta menetes tanpa suara saat mendengar pengakuan itu. Henti waktu sejenak ketika ia merasakan campuran sakit dan lega. Direktur keuangan membuka laporan kerugian akibat skandal foto-foto yang bocor di media. Grafik penurunan saham terpajang di layar proyektor. Suara printer berderet mencetak salinan laporan dampak buruknya. Runtuhnya kepercayaan publik terasa nyata di gedung pencakar langit ini. Sinta merasakan beratnya konsekuensi moral berlipat kali lipat. Sorot kamera awak media yang disembunyikan di sudut ruangan menambah tekanan. Flash seolah menembus kulitnya, menyoroti wajah penuh kesedihan. Ia teringat wajah ibunya yang berharap padanya. Rasa bersalah menyesakkan dadanya hingga sulit bernapas. Ia menutup mata sejenak, memohon kekuatan. Omar menunduk, menyentuh tangan Sinta sebagai permintaan maaf. Suara gemerisik karpet menandai langkah kecilnya mendekat. Tangannya gemetar saat ia menatap mata Sinta penuh harap. Semua orang menahan nafas menunggu reaksi Sinta. Di matanya tertulis pertanyaan, bisakah kita mulai lagi? Sinta menahan tangis, mengumpulkan keberanian untuk berbicara di hadapan para direksi. Suaranya lirih namun tegas saat ia meminta waktu untuk memulihkan keadaan. Ia menegaskan bahwa hubungan mereka bukan sekadar transaksi. Ia menyatakan siap menghadapi konsekuensi bersama jika Omar jujur. Ruangan berguncang oleh gema kata-katanya. Beberapa direktur terdiam, mengamati dinamika suami istri yang terbuka di ruang kerja. Manajer lain saling berpandangan, menilai masa depan perusahaan. Sinta merasakan pandangan mereka seolah menghukumnya. Rasa takut mencuat, tetapi ia menolak mundur. Pondasi keyakinannya pada keadilan moral mulai tumbuh. Omar mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca menandakan penyesalan mendalam. Ia berjanji akan menyelesaikan pernikahan kedua dengan secepatnya. Ia menegosiasikan skema pembayaran utang keluarga tanpa melibatkan lagi pihak ketiga. Ruang hening berubah menjadi kesempatan bagi perbaikan. Sinta merasakan harapan tipis memancar dari sudut hatinya. Hari makin siang saat pertemuan berakhir dengan proposal baru dari Omar. Semua berkas dikumpulkan, tanda tangan dan materai siap diproses. Sinta berdiri di samping suami menggenggam tumpukan dokumen. Ia merasakan kekuatan tumbuh seiring keputusan moral yang diambil. Keraguan mulai digantikan oleh rasa tanggung jawab bersama. Setelah rapat, Sinta dan Omar turun ke lobi gedung dengan langkah seirama. Cahaya matahari siang menembus kaca besar, menerangi wajah mereka. Suara kehidupan kota mengiringi perjalanan mereka keluar gedung. Ia menatap Omar dengan mata penuh arti, berharap kejujuran tetap terjaga.
Ia tahu perjalanan mereka masih panjang dan penuh cobaan. Di koridor parkir, Sinta membaca kembali dokumen skema pelunasan utang. Jarinya menyentuh kata-kata keadilan dan kejujuran dengan haru. Ia menghela napas lega, merasakan beban sedikit terangkat. Namun bayang masa depan masih menuntut kewaspadaan. Ia menatap mobil hitam di depannya, siap melangkah pulang. Sore itu, di mobil mewah, Sinta menggenggam tangan Omar tanpa kata. Suasana hening memecah kesunyian, hanya suara mesin yang berdengung. Ia menatap jalanan Surabaya dengan pandangan baru. Hatinya mulai percaya bahwa kejujuran bisa menyelamatkan. Ia merasakan tekad tumbuh lebih kuat daripada keraguan. Di balkon apartemen, Sinta membiarkan angin malam menerpa wajahnya. Lampu kota berkelip di kejauhan seolah memberi semangat. Ia menatap ke arah laut, mengingat desa kelahirannya. Kenangan masa kecil menguatkan tekad untuk tidak mengulangi kesalahan. Hatinya kini mantap pada kebenaran yang baru terbuka. Malam itu, Omar mengajak Sinta berjalan di pinggir pantai buatan. Langkah mereka meninggalkan jejak di pasir putih sintetis. Setiap ombak kecil menghapus bekas kaki yang retak. Sinta membiarkan air laut menyentuh ujung kakinya, menenangkan. Hatinya berdamai sejenak dengan keputusan moral yang mereka buat. Di ujung malam, Sinta memandang langit penuh bintang di atas beton kota. Ia menyadari klimaks hidupnya menuntut keberanian dan kejujuran. Suara ombak menyatu dengan detak jantungnya yang baru pulih. Ia tahu moral transgresi memang membawa konsekuensi berlapis. Dengan tekad bulat, ia menatap masa depan yang menantang pertanggungjawaban. Sinta tiba di desa dengan baju kerja sederhana yang ia kenakan di mobil. Angin laut menyambutnya hangat meski tubuhnya masih letih. Wajah warga di jalan setapak menatapnya kagum dan penasaran. Ia tersenyum kecil menahan rasa bangga sekaligus gugup. Hatinya berdegup karena ingatan skandal dan penebusan baru saja berlalu. Di halaman rumah kayu, Ibu Rini sedang menjemur kain batik warna cerah. Pandangan ibu langsung berbinar saat melihat putrinya pulang. Sinta menunduk hormat, menahan air mata haru. Pelukan ibu menghangatkan dada yang sempat beku. Suara ombak di kejauhan menenangkan jeritan batin yang lama terpendam. Bapak Joko menyiapkan kopi tubruk di teras sambil tersenyum lebar. Aroma kopi dan garam laut tercium bersatu di udara pagi. Sinta duduk di kursi kayu menatap cangkir hangat di tangannya. Setiap tegukan kopi mengingatkan pada akar kehidupan yang sederhana. Ia merasa rindu akan ketulusan desa yang tak tergantikan. Dewi datang membawa nasi bungkus, matanya berkaca ketika menyapa. Mereka duduk berjejer di balai bambu sambil menikmati sarapan. Suasana akrab kembali terjalin tanpa sekat jarak sosial. Sinta menikmati rasa hangat kebersamaan yang dulu sering ia rindukan. Keheningan di antara mereka terasa nyaman dan menenangkan. Sore harinya, Sinta berjalan ke sawah cinta kemarau. Deru angin mengibarkan batang padi menguning. Ia teringat pesan nenek tentang menebar benih kebaikan. Tubuhnya menyusuri pematang, menjejak tanah yang dulu ia pijak kecil. Hatinya meresapi kedamaian alami yang menyejukkan. Anak-anak kampung berlarian mengejar ayam di gang sempit. Senyum riang mereka menular membuat Sinta tertawa kecil. Tanpa sadar, ia ikut berlari bersama mereka. Debu jalan mengotori ujung kebaya sederhana yang ia pakai. Gelak tawa budak desa menyembuhkan luka yang sempat menganga. Malam tiba dengan obor desa menyala hangat di sepanjang jalan. Warga berkumpul di balai desa untuk mendengarkan kabar Sinta. Tangan mereka menepuk-nepuk pangkuan menandakan rasa bangga. Sinta berdiri di tengah lingkaran, merasakan kepercayaan yang tumbuh. Hatinya bergetar menyadari tanggung jawab moralnya kepada masyarakat. Seorang tetua desa memanggil Sinta mendekat sambil memberi salam. Sorot matanya lembut meneguhkan keputusan yang ia buat. Ia menyerahkan kain sarung batik sebagai simbol penebusan. Sinta menerimanya dengan tangan gemetar penuh hormat. Suara doa pengharapan mengalun lirih menutup malam itu. Keesokan hari, Sinta mengundang beberapa keluarga untuk membahas dana desa. Ia mengusulkan sumbangan sebagian uang pelunasan utang untuk pembangunan jalan. Warga menyambut baik, terbayang manfaat jangka panjang di depan. Semangat gotong royong terasa kental saat mereka mencatat rencana bersama. Sinta merasakan arti nyata moralitas, memberi lebih dari menerima. Pekerjaan perbaikan jalan desa dimulai dengan semangat pagi. Debu dan keringat menyatu di medan kerja bersama warga. Sinta ikut mengangkat batu bata sambil tertawa lembut. Aroma tanah basah dan terik mentari menambah aura realisme cerita.
Ia merasakan kebahagiaan sederhana tak sebanding dengan kekayaan. Siang itu, Ibu Rini mengundang tetangga untuk memasak bersama di halaman. Panci besar berisi sayur asam dan lauk pindang menguapkan aroma menggoda. Sinta membantu menakar bumbu sambil tertawa dengan Dewi. Suara obrolan ringan mengisi udara pedesaan yang damai. Ia menyadari kebaikan kecil dapat memulihkan hubungan sosial. Di pinggir kali, Sinta membuang batu kerikil ke permukaan air beriak. Riak-riak kecil menciptakan gelombang yang segera memudar. Ia teringat perbuatan lama yang menimbulkan riak dalam hidupnya. Kini ia ingin menunggu hingga semua luka mereda. Air bening itu memantulkan tekadnya untuk melangkah benar. Malam hari, Sinta berdiri di atas perahu nelayan yang terdampar di tepi pantai. Cahaya rembulan memantul di permukaan laut yang tenang. Ia menunduk, memanjatkan syukur atas perjalanan moral yang dilalui. Suara jangkar berderit pelan menambah suasana reflektif. Ia berjanji tak akan mengulangi kesalahan di masa lalu. Keesokan pagi, Omar datang ke desa untuk menemui Sinta. Ia menuruni anak tangga rumah dengan membawa sekeranjang buah tropis. Sinta menyambutnya dengan senyum hangat dan mata berbinar. Ia merasakan keakraban yang sempat terkikis kembali tumbuh. Pertemuan itu menandai babak baru dalam ikatan mereka. Bersama, mereka berjalan ke makam nenek Sinta di pemakaman keluarga. Batu nisannya tertutup lumut hijau yang lembut. Omar menaburkan bunga sesudah doa hening. Sinta merasakan berkat nenek yang menuntun mereka kembali ke jalan benar. Suara jangkrik malam merayakan harapan yang lahir kembali. Di ruang tamu rumah kayu, Sinta dan Omar duduk berdampingan. Mereka membicarakan rencana hidup sederhana di desa. Pemikiran tentang ladang kecil dan ternak kambing mengisi percakapan. Hati mereka merona oleh semangat bekerja bersama. Ruangan sederhana itu terasa hangat oleh kebersamaan baru. Beberapa tetua desa berkumpul untuk meresmikan program jalan desa. Mereka memotong pita merah di ujung jalan baru sambil bersorak. Sinta berdiri di samping Omar, bangga atas buah penebusannya. Tepukan tangan warga menyemarakan suasana penuh haru. Ia meneteskan air mata haru melihat kebersamaan tercipta. Senja di desa memancarkan warna oranye lembut di balik bukit. Sinta menatap langit sambil memeluk kain sarung batik pemberian tetua. Hatinya penuh syukur karena perjalanan moralnya membuahkan harapan. Suara kicau burung malam menambah keheningan yang damai. Ia menutup mata sejenak menikmati kedamaian yang diperoleh. Malam terakhirnya di desa, Sinta duduk di beranda sambil menulis jurnal harian. Kata-kata tentang penebusan dan kejujuran memenuhi halaman kertas. Tangannya menulis dengan rasa lega andai cerita ini bisa menjadi pelajaran. Suara katak di sawah menyatu dengan detak jarinya yang mantap. Ia menutup jurnal, menandakan bab lama siap ditutup. Pagi esoknya, Sinta dan Omar bersiap kembali ke kota dengan hati ringan. Mobil hitam menunggu di depan rumah kayu yang kini terasa seperti surga kecil. Warga melambaikan tangan penuh kehangatan dan doa. Sinta menatap desa dengan mata berkaca, berjanji kembali suatu hari. Dalam langkah pulang, jejak penebusan terpatri kuat dalam jiwa mereka. Pagi itu, mobil hitam melaju perlahan meninggalkan desa dengan matahari terbit di belakang bukit. Sinta menatap balik melalui kaca belakang, mengirimkan doa untuk kampung halaman. Hembusan angin pagi menyelinap melalui kaca jendela yang terbuka sedikit. Suasana tenang menyatu dengan detak jantungnya yang tenang pula. Ia merasakan akhir sebuah perjalanan dan awal yang baru. Jalan beraspal merah berkelok di antara sawah hijau membentang di pinggir. Lampu kabin mobil menerangi wajah mereka yang duduk berdampingan. Sinta menggenggam tangan Omar, keduanya berbagi senyum haru. Bayang pengampunan dan penebusan masih terlukis jelas di ingatan. Hati mereka dipenuhi kelegaan atas keputusan moral yang diambil. Beberapa kilometer sebelum tiba di Surabaya, Sinta menutup mata sejenak. Ia membayangkan wajah orang tuanya tersenyum bangga. Getaran mobil di jalan raya mirip dengung harapan yang baru terbit. Ia menarik napas panjang, merasakan damai yang jarang kurasakan. Setiap hembusan napas seperti mengukir tekad untuk masa depan bersama. Tiba di gerbang kota, gedung-gedung tinggi menyambut dengan gemerlap kaca. Lampu jalan pagi menyorot bayangan mereka yang turun dari mobil. Sinta merasakan denyut semangat baru mengalir di nadinya. Ia berjalan di trotoar sambil menatap peta rencana hidup sederhana. Setiap langkahnya mantap, menandai hari baru yang penuh arti. Di kantor perusahaan, Omar kembali duduk di balik meja kerjanya.
Sinta membantu menata berkas-berkas di rak kayu di samping ruang rapat. Suasana kantor terasa hangat saat keduanya bekerja berdampingan. Rekan-rekan menyapa dengan senyum menyemangati. Kejujuran dan tanggung jawab moral masih menjadi pijakan setiap tindakan. Siang harinya, mereka membagikan paket sembako untuk keluarga karyawan desa. Senyum terima kasih mengembang di wajah para penerima. Sinta merasakan kehadirannya membawa perubahan nyata. Ia mengusap peluh di dahi, bangga akan jejak penebusan. Setiap paket sembako menjadi simbol moralitas yang dihidupi. Petang menjelang, Sinta dan Omar berjalan menyusuri koridor kantor. Di ujung koridor terdapat peta desa yang mereka bangun bersama. Mereka berdiri berdua, menatap titik kecil di peta dengan rasa haru. Jejak penebusan itu terpampang jelas di atas kertas besar. Hati mereka bergetar menyadari dampak tindakan moral mereka. Malam tiba, pesta kecil digelar di teras lantai atas kantor. Lampu hias dan lentera kertas menerangi gelak tawa karyawan. Sinta berdiri di panggung kecil, mengucap terima kasih kepada tim. Suaranya tegas dan tulus menyentuh hati semua yang hadir. Tepuk tangan meriah mengakhiri sambutannya. Setelah pesta, Omar mengajak Sinta ke balkon dengan pemandangan kota. Lampu-lampu jalan berkelip bagai bintang di langit beton. Ia menatap Sinta penuh rasa syukur atas dukungannya. Sinta membalas dengan senyuman lembut yang menenangkan. Malam itu, cinta dan kejujuran berpadu dalam keheningan. Keesokan harinya, Sinta membuka lembaran jurnal terakhirnya. Ia menuliskan refleksi tentang perjalanan moral yang telah dilalui. Setiap kata memancarkan kebijaksanaan warisan nenek di masa lalu. Ia menutup jurnal, hatinya lega karena cerita ini lengkap. Dengan langkah pasti, ia menyiapkan diri untuk babak selanjutnya. Dalam kereta ekonomi menuju kota kecil lain, Sinta berdiri menatap jendela. Rel kereta berderit ritmis mengiringi perjalanan mereka. Ia memikirkan desa, kantor, dan kehidupan sederhana yang direncanakan. Hatinya damai menenangkan segala kegundahan dulu. Ia tahu moralitas sejati lahir dari tindakan nyata, bukan retorika. Di stasiun, seorang nenek penjual kue menyapa Sinta ramah. Aroma bika Ambon dan klepon mengingatkan masa kecil. Ia membeli beberapa potong untuk bekal perjalanan. Nenek tersenyum bijak, seolah mengetahui kisah penebusan Sinta. Sinta membalas dengan senyum dan doa terima kasih di hati. Mobil jasa antar jemput menjemput di pinggir jalan stasiun. Sinta dan Omar masuk bersama, siap melanjutkan ke kota tujuan. Udara kota lain menyapa dengan suara klakson dan pedal rem. Hatinya berdebar ingin melihat tempat baru itu berkembang. Ia menyadari bahwa penebusan bukan sekadar satu titik akhir. Di kota tujuan, mereka meninjau lahan kosong untuk usaha kecil. Lahan itu berbatas semak dan pohon trembesi rimbun. Rencana menanam sayur organik tercoret di peta lapangan. Semilir angin membawa harapan warna hijau. Mereka merasakan kebahagiaan sederhana memupuk cita-cita bersama. Sore harinya, Sinta bekerja di spinner pemanen sayur pertama. Ia memetik daun sawi dengan hati-hati dan teliti. Debu tanah basah menempel di telapak tangan. Tangan gemetar mengingatkan ia pada rutinitas desa dulu. Rasa haru menyatu dengan rasa syukur dalam satu getar. Malam itu, di rumah kontrakan kecil, mereka duduk di atas tikar. Meja rendah dihiasi piring sayur organik hasil panen pertama. Suara gemerutuk sendok menambah kehangatan sederhana. Sinta menatap suami dengan mata penuh kasih. Ia tahu usaha kecil ini lebih berarti daripada kemewahan semu. Beberapa minggu kemudian, kabar usaha mereka sukses menarik pelanggan lokal. Paket sayur organik mereka terjual habis setiap pagi. Senyum pelanggan yang puas menjadi bukti kualitas dan kejujuran. Sinta berdiri memandangi rak-rak penuh barang pesanan. Hatinya penuh syukur karena moralitas mereka membuahkan hasil nyata. Suatu pagi, sebuah surat undangan tiba di meja kecil di rumah kontrakan. Undangan itu untuk bazar kuliner desa kelahiran Sinta. Hatinya berdebar mengingat kembali jejak penebusan mereka. Ia mengajak Omar untuk turut memeriahkan bazar bersama. Semangat gotong royong kembali mengalir dalam nadi. Di bazar desa, tenda sayur organik mereka menjadi magnet keramaian. Warga mengenali Sinta dengan bangga dan riuh bersorak. Ia membagikan sampel dan cerita moralitas di balik usaha. Ombak tepuk tangan dan teriakan bahagia memenuhi kampung. Sinta meneteskan air mata haru melihat dampak perjalanan hidupnya. Senja terakhir mata tertuju pada puncak bukit dekat desa. Sinta dan Omar berdiri di sana, memandangi cakrawala oranye lembut. Angin sepoi membelai wajah mereka, menutup bab cerita ini.
Di tangan mereka tergenggam benih sayur organik sebagai simbol harapan. Cahaya penutup membawa pesan bahwa moralitas adalah perjalanan, bukan tujuan. Terima kasih sudah menyaksikan kisah nyata hari ini di Kisah Kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, karena setiap kisah punya arti, punya pelajaran, dan layak didengar. Ini adalah Kisah Kita. Jika cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tulis juga di kolom komentar doa dan harapanmu. Siapa tahu bisa jadi kekuatan untuk orang lain yang sedang berjuang.